Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillillah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-temanku sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Yuritama dari kelas IE22CA1. Nah, teman-temanku sekalian, hari ini saya akan membahas tema tentang pernikahan. Nah, pernikahan itu merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Kenapa tuh? Nah, selain untuk beribadah, ini adalah cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang dalam hubungan yang sah. Jadi dia tidak berzina ya. Nah, karena itu merupakan suatu perbuatan yang membuat kita mendapat pahala dan banyak kebaikan lainnya, secara umum ya, pernikahan dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ingat ya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, masa si Jono dengan si Sumanto, itu merupakan perbuatan yang menyimpang, LGBT. Itu bisa terkenakan azab. Itu bagus ya. Tadi seperti Nabi Lut, tiba-tiba, "Bang, awas ada meteor." Bang, lari bang, ada meteor. Bang, anjir wibu. Nah, di dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Ada banyak ayat Al-Quran dan dalil yang menjadi landasan hukum pernikahan dalam Islam. Nah, salah satunya adalah dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fazlihi wallahu wasi'un alim. Nah, arti dari ayat tersebut adalah nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, dari pernikahan tersebut, ada dalam ayat tersebut itu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, tidak salahnya kita nih mulai mempersiapkan budget untuk melangsungkan pernikahan. Mulai dari sekarang, misalkan kalian menabung 1.000, 2.000, terus tuh 3.000, 4.000, sampai 10.000 dan seterusnya. Lama-lama itu kalau udah terkumpul, kalian bisa beli somai. Nah, enggak dong, maksudnya bisa untuk model menikah. Nah, dalam Islam tuh ya terdapat hukum pernikahan. Nah, apa aja sih hukum pernikahannya? Nah, hukum pernikahan dalam Islam tuh dibagi jadi 5. Itu yang pertama tuh ada wajib. Oh, kok bisa wajib bang? Nah, wajib itu jika baik pada pihak laki-laki dan perempuannya kemudian sudah memasuki usia wajib nikah, tak ada halangan. Halangannya bukan kayak Benteng Takeshi ya, maksudnya halangan hampirlah memiliki kemauan untuk berumah tangga, serta dia tuh khawatir terjadi zina gitu. Nah, kondisi seperti ini nih kemudian menjadi wajib untuk segera melangsungkan pernikahan. Nah, terus yang kedua tuh ada apa tuh bang? Nah, yang kedua tuh sunnah. Nah, menurut para pendapat ulama nih ya,
Sunnah itu ialah kondisi di mana seseorang yang memiliki kemauan serta kemampuan untuk menikah, namun belum juga melaksanakannya. Nah, orang ini kemudian masih dalam kondisi yang terhindar atau terlindungi dari perbuatan zina. Jadi tuh dia masih bisa buat jaga diri kayak say no to zina gitu ya. Nah, terus sehingga meskipun belum nikah ya, mereka nggak khawatir kayak bakal terjadi zina. Nah, ada tuh itu yang sunnah. Nah, tuh ada lagi nih ketiga, haram. Nah, nggak bisa haram nih ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan serta kemampuan untuk menikah, tapi dipaksain nih. Nah, jika hal ini tetap dilanjutkan ya, maka kehidupan rumah tangganya itu yang dijalani akan dikhawatirkan ya istri atau serta anaknya juga bakal ditelantarkan kayak tinggalin gitu. Itu gak baik itu. Nah, itu haram itu panas ini haram kayak sistem neraka. Nah, terus habis itu yang keempat tuh makruh. Kenapa bisa makruh nih? Nah, itu kalau jika seseorang memiliki kemampuan untuk menjalani kemampuan untuk menahan diri dari berbagai perbuatan zina, akan tetapi dia belum pengen untuk nikah gitu serta memenuhi kewajiban sebagai suami, itu makruh tuh. Udahlah, dilaksanakan boleh, nggak dilaksanakan juga ya udah nggak apa-apa. Nah, mubah nih yang terakhir nih, kelima nih, mubah itu jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan serta keinginan, tapi jika nggak dilaksanain pun dia tuh masih bisa nahan diri dari zina, mirip-mirip kayak sunnah lah. Tapi nah, jika pernikahan kemudian dilakukan ya, orang tersebut juga tidak akan melantarkan istrinya, jadi dia masih bisa bertanggung jawab untuk mengayomi keluarganya sebagai imam itu. Kalau yang tentang si cowoknya ya. Nah, terus saat melangsungkan pernikahan nih ya, itu nggak cuma terikat dengan akad aja, tapi juga memiliki rukun serta syaratnya nih. Nah, rukun nikah itu tuh ialah semua perkara yang wajib dilaksanakan karena untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu dari rukun. Nah, rukun pernikahan tuh dalam Islam ya, tuh ada 5 ya. Nah, apa aja tuh bang? Nah, 5 itu yang pertama tuh, 1, calon pengantin pria yang memiliki persyaratan seperti diantaranya beragama Islam, identitasnya jelas, sehat, baligh, adil, dan merdeka. Ini merdekanya nggak cuma pas lagi 17 Agustus doang nih. Ini merdekanya maksudnya kayak dia bukan budak. Tapi kalau budak kayak korporat tuh apa? Karena duitnya banyak. Nah, yang nomor 2 nih, calon pengantin perempuannya yang memenuhi berbagai persyaratan seperti diantaranya ya, jadi agama Islam, bukan mahram atau saudara sepupu kandung lah ya, terus tidak dalam kondisi terlarang, bukan kayak dua darah ya, terus udah balik, sehat dan lain sebagainya lah. Terus ada nomor 3 nih, wali adalah ayah dari pihak perempuan yang kemudian diwajibkan kehadirannya, karena itu bukan syarat penting ya, rukunnya ya. Terus 4 tuh, saksi ialah orang yang menyaksikan pelaksanaan prosesi pernikahan. Dianjurkan juga nih untuk mendatangkan 2 saksi laki-laki memenuhi syarat sebagai saksi. Nah, yang kelima nih, itu ijab dan qabul, ialah akad yang dilakukan calon pengantin pria serta wali dalam prosesi pernikahan. Meskipun bukan bagian dari rukun nikah nih, ada juga yang namanya pemberian mahar. Nah, dari pihak laki-laki kepada si mempelai perempuan. Nah, ini tuh dinilai sebagai budaya yang bersifat tidak wajib dan mengikat ya. Jadi boleh dilakukan tapi sewajarnya itu tidak memberatkan kedua belah pihak ya. Tapi ya harus inilah yang kayak yang bener lah, kayak nggak terlalu rendah atau terlalu tinggi, pas gitu. Nah, terus manusia tuh diciptakan di muka bumi itu dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia sendiri. Ada begitu banyak hikmah pernikahan yang dapat digali, baik secara nakliyah maupun akliyah. Nah, di antara hikmah-hikmah tersebut nih, ada beberapa yang bisa saya jabarkan ya. Yang pertama tuh, menyempurnakan separuh agama, menjaga diri dari zina, mewujudkan ketenangan jiwa,
menyambung keturunan, membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Lalu ada melakukan pendidikan kepada anak. Nah, sekian ceramah dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum itu, berdoa dulu ya. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahyal minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibud da'wat. Rabbana la tukhzina inna sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama halam tahu alladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqala wa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.